Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Rasul tercinta Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan harapan kita semoga sampai kepada kita sehingga nanti dia akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW, juga bisa masuk ke surganya Allah bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahasan kedua, kemarin kita telah membahas tentang makna Islam secara lughah dan istilah. Sekarang kita mengkaji tentang makna iman secara bahasa dan secara istilah. Iman, kita mengakui, kita mensadari, bahkan kita sendiri mengakui bahwa kita itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Namun apa itu iman secara bahasa? Apa itu iman secara istilah? Iman mempunyai definisi secara bahasa juga secara istilah. Adapun iman secara bahasa, iman itu adalah sigat masdar, berasal dari sulasi majid warna awal bab awal yang mengikuti wajan af'ala yufilu if'alan atau amana yuminu imanan, yang mengandung makna at-tasdik, artinya mempercayai atau membenarkan. Jadi di dalam iman itu ada kandungan kata membenarkan atau meyakinkan atau mengimani atau mempercayai. Jadi setiap kata yang mengandung makna membenarkan, yang mengandung makna mempercayai atau meyakinkan, itu bisa termasuk iman secara bahasa. Misalkan ada orang bicara, orang itu udah tahu semuanya bahwa orang itu orangnya jujur, orangnya tidak pernah bohong. Ketika bicara langsung kita mengimani, langsung kita membenarkan. Itu iman secara bahasa. Namun secara istilah, iman itu adalah at-tasdiqu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan semua perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hukum syariatul Islam. Jadi kita berusaha membenarkan setiap perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau itu halal berarti kita harus membenarkan bahwa itu halal. Misalkan Rasul berkata ini haram, berarti kita harus membenarkan, berusaha membenarkan untuk membenarkan bahwa ini haram karena Rasulullah sendiri mengharamkan. Jadi tidak beda antara iman dan Islam, itu mengandung sebuah makna perjuangan. Karena di dalam iman itu adalah ada perjuangan untuk kita membenarkan, meyakinkan. Beda antara benar dan membenarkan. Antara bersih dan membersihkan kan beda. Iman juga membenarkan. Jadi berusaha kita membenarkan apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bentuk di dalam keimanan itu, ada bentuk perjuangan kita untuk mewujudkan keimanan, dan ada bentuk perjuangan kita mempertahankan keimanan itu sendiri supaya bertahan di dalam diri kita. Karena tidak beda antara iman dan Islam, itu ada perjuangan untuk membentuk, ada juga perjuangan untuk mempertahankan. Karena di dalam keimanan itu juga ada godaan yang sangat berat. Bahkan ulama di dalam kitab syarahnya kitab Sapinah membagi tahap-tahap keimanan seseorang itu menjadi 5 tahapan.
Ada iman taklid kan, iman ilmu, iman ayan, iman hak, dan iman hakikatul hak. Iman taklid kan iman yang mengikuti orang lain. Orang lain berkata A, kita mengikuti. Orang lain berkata B, kita mengikuti. Tidak beda seperti kambing mengikuti orang yang mengembalanya. Pengembala pergi kemana saja dia mengikuti. Itu iman, tapi imannya secara bahasa itu mengikuti. Imannya iman taklid. Tahap kedua, imannya iman ilmu. Jadi dia mengimani sesuatu itu berdasarkan ilmu, jadi ada dalilnya. Ketiga, ilmu ayan. Jadi sudah tahap ilmu, ada tahap-tahap untuk mewujudkan keyakinan. Ada iman hak dan iman hakikatul hak. Ini ada tahap-tahapnya para aulia dan tahap-tahapnya para anbiya. Namun kita sendiri juga bisa sampai ke tahap hak dan hakikatul hak apabila kita berusaha. Keimanan kita dari taklid ke ilmu dan ke ayan itu berusaha untuk sampai ke hak dan hakikatul hak dengan kita takarub kepada Allah, mujahadah, memerangi segala nafsu-nafsu, godaan-godaan yang tiba kepada kita, sehingga kita wujud keimanan kita itu menjadi hak dan hakikatul hak. Bahkan secara gemblengnya, gambaran tingkatan keimanan itu bisa kita ambil di dalam surat At-Takatsur. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim tsumma la tarawunakin tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Di dalam surat At-Takatsur bahwa keimanan itu ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Jadi beda antara ilmul yakin dan ainul yakin. Kalau ilmul yakin itu kita meyakini sesuatu itu berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Adapun ainul yakin, kita meyakini sesuatu itu karena kita nampak secara mata dohiriyah kita atau mata hati kita, meyakini, melihat secara kasab mata kita, kasab hati kita, penglihatan basariyah kita. Misalkan gini, contoh secara gembleng sederhananya. Misalkan kalau di Tasik, di Karang, dulu biasanya setiap malam minggu itu jadwal Persib. Setiap minggu itu diadakan mabar atau nobar, atau diadakan nonton bareng. Malam minggu itu diadakan nobar, nonton bareng Persib, kumpul-kumpul di pinggir jalan untuk menonton Persib. Nah, kita misalkan berada di jarak yang jauh dari tempat nobar itu. Nah, secara keilmuan kita bisa meyakini bahwa misalkan jatuh malam minggu. Nah, ketika jatuh malam minggu, secara keilmuan kita bisa meyakini di Karang itu diadakan nobar karena malam minggu ini jadwalnya Persib. Secara keilmuan kita bisa meyakini, oh di Karang pasti nih, misalkan gitu kan, pasti diadakan nobar karena jadwal Persib. Karena sudah biasa gitu kan. Pasti setiap malam minggu kalau jadwal Persib diadakan nobar, jadi sudah biasa. Nah, keilmuan kita meyakini secara dalil karena udah biasa gitu kan, dalilnya udah biasa setiap minggu kalau ada jadwal Persib pasti diadakan nobar. Nah, namun untuk tahap ainul yakin ini belum. Karena apa? Karena mungkin keadaannya misalkan di Karang itu hujan, jadi nobar itu tidak jadi karena diadakan hujan. Atau di Karang itu misalkan mati lampu kan, jadi enggak ada nobar nonton bareng itu. Nah, kalau secara ilmu yakin bisa jadi karena sudah biasa kalau malam minggu ada jadwal Persib diadakan nobar. Tapi secara ainul yakin itu tidak bisa, karena kalau ainul yakin kita harus melihat sendiri. Kalau misalkan kita pergi ke Karang lalu kita melihat, oh orang-orang lagi kumpul nonton Persib, itu ainul yakin. Nah, jadi ainul yakin itu harus kita melihat sendiri. Nah, kita juga di dalam tahapan keilmuan, tahapan keimanan yang tadi 5 itu, kita juga bisa sampai kepada hak dan hakikatul hak apabila kita terus takarub kepada Allah, terus takarub kita kepada Allah dengan banyak-banyak mujahadah, riyadah kita sampai kepada tingkatan hak dan hakikatul hak. Nah, intinya di dalam keimanan juga tidak beda dengan keislaman. Jadi kita itu ada perjuangan untuk membentukkan keimanan itu tersendiri, mau itu berawal dari iman taklid, mengikuti
pendapat-pendapat ulama, atau juga langsung naik ke tingkat kedua, tingkat iman ilmu, dengan kita meyakini sesuai itu berdasarkan ilmu, dalil-dalilnya atau ayan dan hakikatul hak. Jadi ada perjuangan untuk membentuk keimanan itu tersendiri. Nah, setelah kita ada perjuangan untuk mewujudkan keimanan itu sendiri, kita juga harus berjuang untuk mempertahankan keimanan itu secara perjuangan kita semampu kita untuk keimanan itu bertahan di dalam diri kita. Karena apa? Karena godaan itu akan datang terus menerus. Misalkan kita sudah meyakini sesuatu, tapi akan datang misalkan pendapat lain yang bikin kita syak, yang bikin kita mangmang, yang bikin kita ragu untuk meyakini sesuatu. Maka di dalam keimanan itu modal utama adalah meyakini. Jadi keimanan itu meyakini. Jadi kita yakin dengan apa yang dikalamkan oleh Rasulullah, kita yakin dengan apa yang dikalamkan oleh Allah sendiri, maka kita tidak akan tergoyahkan dengan keraguan-raguan. Bahkan kan ulama usul fikih berkata, al yakin la yajalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan terkalahkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita diawali dengan keyakinan bahwa kita ini meyakini sesuatu itu dengan kebenaran, bahkan didasari dengan keilmuan, didasari dengan dalil-dalil, maka kita tidak akan tergoyahkan dengan keraguan-raguan yang menimpa kita dengan dalil-dalil yang bikin kita ragu. Karena kita udah berucap prinsip keyakinan kita itu benar secara ilmu, secara dalil, sesuai apa yang telah diutarakan oleh ulama-ulama gitu kan. Jadi di dalam keilmuan, dalam keimanan kita harus ada perjuangan untuk mewujudkan keimanan itu tersendiri, juga ada perjuangan untuk mempertahankan keimanan sendiri. Semoga kita semua dengan berkahnya bulan puasa ini kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan keimanan kita secara ilmu yakin, dan juga bisa nyampe kepada iman yang ainul yakin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di dalam keimanan kita juga dituntut untuk melaksanakan amal soleh, karena iman itu tidak lepas dengan amal soleh. Karena iman itu terkadang yajidu wa yanqus, terkadang tambah, terkadang kurang. Bagaimana kita bisa membedakan iman kita kurang? Bagaimana kita bisa membedakan iman kita lagi tambah? Jadi antara tambah dan kurangnya keimanan kita itu bisa dilihat dengan amal soleh kita. Apabila kita semangat untuk menjalankan amal soleh, berarti keimanan kita itu lagi tambah, lagi nambah, lagi kuat. Apabila amal soleh kita kurang, berarti keimanan kita lagi melemah, lagi lemah gitu kan. Jadi keimanan tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh. Kalau orang beramal soleh pasti dia beriman. Kalau dia beriman pasti dia beramal soleh, karena tidak bisa dipisahkan. Karena iman itu terkadang yajidu, terkadang wayangkus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Jadi cirinya orang yang bertambah dan berkurang itu dengan amal soleh. Nah, jadi kita harus berusaha untuk mewujudkan keimanan kita, untuk mempertahankan keimanan kita itu dengan melaksanakan amal soleh. Bahkan di dalam Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dituntut melaksanakan, yaitu ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba, dipardukan, diwajibkan, asyam, melaksanakan puasa. Jadi orang yang mengakui keimanan dituntut di dalam bulan Ramadan untuk beramal soleh berupa puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana diwajibkannya puasa kepada orang-orang sebelum kalian, kata Allah, kata Nabi. Ini kan hitabnya. Jadi firman Allah yang diutarakan oleh Rasulullah kepada sahabat dulu. Jadi orang-orang sebelum kita juga, kata Nabi, sebelum kalian para sahabat itu juga dulu diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi kita juga diperintah untuk puasa itu seperti mana orang-orang terdahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Nah, untuk apa? La'allakum tattaqun. Buahnya, hasilnya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kita terwujudnya takun, atau tatakun itu takwa. Jadi keimanan, amal soleh akan membuahkan ketakwaan. Kalau seseorang udah mencapai tahap ketakwaan, maka al-jannatu uiddatil muttaqin. Surga Allah sendiri juga ditentukan atau dikhususkan untuk orang-orang yang takwa.
Jadi takwa itu kan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengikuti semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Allah memerintahkan ini kita ikuti, Allah melarang ini kita jauhi. Itu takwa, gak lepas dari keimanan dan amal soleh. Jadi isinya takwa itu ada iman, ada amal soleh, gak lepas antara Islam, iman, dan ihsan. Besok sesi ketiga akan dibahas tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, jadi untuk tahap ketakwaan itu tidak lepas dari iman dan amal soleh. Nah, iman tadi sudah dijelaskan secara bahasa dan secara istilah, yaitu kalau secara bahasa membenarkan. Jadi setiap kata yang mengandung makna membenarkan itu adalah takwa. Orang kafir pun bisa iman kalau secara bahasa membenarkan, misalkan kita bicara lalu dia membenarkan, itu secara bahasa bisa iman, tapi secara bahasa. Tapi secara istilah, ya, iman itu adalah atas di bima ja'abihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan semua yang keluar, apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dengan berupa amal soleh. Rasul mengatakan kewajiban kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dengan menjalankan puasa. Rasul melarang kita misalkan dengan A, maka kita wujudkan keimanan kita dengan meninggalkan itu. Itulah iman secara bahasa dan istilah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang iman dan bisa mempertahankan keimanan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi pendengar semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.